Itu saya tuh nggak sadar kalau selama seminggu saya tuh nggak makan, bahkan kayak makan tapi nggak tahu makan apa gitu, kayak nggak ngerasain lapar, nggak apa, ngayang aja gitu ya. Iya, cuman nggak sadar, dan ketumpuk-tumpuk sakitnya pas sudah balik ke Jakarta gitu. Wow. Di ini Buzzer politik. Bazar Pak. Lain buzzer. kalau saya nggak perlu kerja banyak sebagai pembantunya Jessica Mila. Oh iya. Cukup lah ya. Cukup lah. untuk waktu itu cukup banget lah. Kayak wah, udah saya pernah jadi pembantunya Jessica Mila gitu kan. Tapi kamu seorang Katolik yang taat kayaknya. Insya Allah. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Ambil nggak ya? Apaan sih? Ditawarin MC di Timika. Nah, cocok waktunya nah. Iya nih. Tapi emang harus ngosongin waktunya lumayan 3 hari 4 hari sih. Iya sih, karena kan jauh banget jauh. perjalanannya dan penerbangannya jarang. Iya. Tapi Ronald mah udah sering kayaknya ke daerah timur ya. Ya Pulau Gadung. Itu Jakarta Timur. Enggak sih, enggak. Justru ini makanya ini kayaknya akan menjadi paling timur karena kalau disebut sering ya enggak, tapi ya paling timur Manado udah, Labuan Bajo kalau di bawahnya udah. Udah. Gue juga baru Manado doang. Yang lainnya belum, padahal katanya kan daerah timur itu ya, Indonesia Timur. Iya. Itu indahnya luar biasa. Bayangkan, coba tes Oke. kota-kota di Indonesia Timur. Oke. Kamu satu, aku satu terus, ayo. Sebutin apa? Astagfirullahaladzim, lama banget. Dari gue deh, Kupang. Manado. Larantuka. Gadis Extravaganza. Itu judul lagunya Bumerang tadi. Larantuka. Gue Gadis Extravaganza. Jangan lagu-lagu Bumerang. Oh bukan. Aduh. Ya Allah. Banda. Enggak, itu pulau. Tapi Banda kan Neira. Banda Neira. Atambua. Fak. Pasar Bukan. Kan namanya Fak daerahnya. Bau-bau. Oh iya. Mau merek. Wih tahu dari goyang kan. Mau merek. Ini kan ada. Kota tempat penghasilan Bung Karno. Nggak tahu. Apa sih? ND. Nah, tapi mau ada yang datang dari ND. Waduh, Bung Karno. Dia ini adalah kode girang. Apa kode girang itu? Komika demen pinggir jurang. Wah, materi-materinya juga berbahaya. Bahaya. Padahal dia perempuan loh. Perempuan dan sering mendapat ancaman. Aduh, berani amat sih. Nama aslinya adalah Yuliana Priskayanti atau biasa. Biasa banget namanya kok, Yuliana Priskayanti. Ya biasa. Kayaknya bukan komika gitu ya namanya ya. Gak lucu namanya. Tapi kalau misalnya dengar nama yang satu ini pasti semua mata langsung membelalak. Karena dia baru datang. Dari? Priska Barusegu namanya. Priska Barusegu. Mau merek, kota ende, mau merek, kota ende, mau merek. Ke kiri. Jadi kamu orang Ende? Iya, Ende. Orang Tapi Ende? lahir di Kalimantan. Di Berau. Gede di Kalimantan. Tapi ikutan stand up di Surabaya nggak keterima. Terus aktifnya di Jogja. Anda orang mana sebetulnya? Indonesia. Oke, sebelumnya jelaskan kepada kami atau gambarkan kepada kami kota Ende seperti apa sih? Seperti Mati lampu. Iya, saya. Sekarang yang jadi suka nyanyi setiap ngomong lu tuh. Iya, maaf kalau gitu. Seperti apa kota Ende itu? Tapi bener, Ende sering mati lampu. Aduh, kan gue bilang juga pinggir jurang kan.
hari ini kan kalau di Katolik ada ibadah hari ini, hari arwah kan. Hari arwah. Ya, tanggal 2 November tuh memperingati hari arwah yang kayak di film Mama Koko kalau anak-anak. Oh, kayak ada di sana. Iya. Film Mama Koko doang nggak pakai mama depannya. Oh iya, aku ingat mamanya. Jadi tadi baru balik dari gereja terus dia langsung laporan, ini gimana nih, baru gereja Mati langsung lampu. pada mati lampu. Untung kubur pada terang. Jadi makam-makam kan di samping rumah kan. Jadi pada terang karena lagi dipasangin lilin semua. Jadi mereka penerangannya dari kubur malam Tapi ini. syahdu dong di sana nih sekarang ini. Iya, Takut iya. ya. Oke, seindah apa sih Ende itu? Indah banget. Saya baru sadar kalau ternyata tempat saya itu indah pas saya ngerantau dan balik lagi ke sana. Kok bisa sih? Kan lu gede di sana. Ya pertama kenapa lu meninggalkan Ende kan? Iya. Kalau misalnya Jadi saya tuh- indah itu. Nah, baru sadar. Setelah pergi nih sudah ngerantau terus balik ke sana buat liburan doang terus ngeliat kayak, oh iya tempat saya bagus banget ya. Ende itu lebih landscape-nya lebih gunung atau lebih pantai? Pantai dan gunung. Pantai dan Coba gambarin. Jadi Ende itu dia kayak mangkok. Jadi dikelilingin gunung, di tengah-tengahnya tuh pantai. Dan rumah-rumah orang itu ada yang di pinggiran pantai, ada yang ke area gunung. Jadi kayak mangkok. Gini tapi gini kali ya. Kayak gini, kayak bulatan gini kalau kita naik pesawat itu dari atas kita ngelihat itu benar-benar ditutupin gunung gini. Jadi sini gunung, sini gunung, sini gunung. Di sini gunung, di sana Ya, gunung. di tengah-tengah ada pantai kayak gitu. Nggak mungkin dong. Masa tengah-tengahnya ada pantai? Benar. Danau dong kalau dilingkupin Enggak. Gimana sih? Tapi memang Lu teritorinya kayak gitu. jangan mendebat orang Ende-nya. Gimana Ya sih? kan masa dikelilingi oleh gunung, di Tapi tengah-tengah ada emang pantai. Iya. Oh, iya? Gunungnya tuh gini terus di lereng gunung ini ada pantai. Oh my god. Emang kayak gitu. Jadi kalau dari atas pesawat itu bagus gitu. Tapi pariwisata Ende menurut lu sekarang udah udah mulai dikenal sama orang-orang di luar Ende nggak sebenarnya? Ada Danau Kelimutu udah banyak yang Oh, kesana. Danau Kelimutu sampai ada di UAN kan, Iya, Danau Kelimutu udah itu. banyak kesana juga. Terus ada namanya pantai, dia tuh perbatasan antara Maumere dan Ende. Itu Pantai Koka. Dulu waktu zaman saya SMA, saya kan SMA-nya di Ende 3 tahun. Itu saya ke sana jalannya belum jadi, masih benar-benar kalau dikata orang sekarang hidden gem gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu, masih Hidden gem. masih belukar Masih perawan lah ya. Iya, kita aja masuknya kayak harus kayak tes ABRI gitu kan kayak gitu. Anjir Abri, TNI dong. Umur lu tuh 28 tahun loh, Neng. Kenapa kamu masih tahu Abri? Kalau kita berdua nyebut Abri wajar, kita mah gede zaman Orde Baru. Lah lu masih ngomongnya Abri. Di Ende Kan masih sampai ABRI. sekarang di Ende masih ABRI Masih namanya. ABRI. Bohongan. Enggak. Jangan-jangan presidennya masih Soeharto di sono. Tapi oke, secara alam gua percaya Ende indah. Indah. Tapi secara pembangunan gimana Ende? Tidak indah. Tertinggal. Masih jauh. Jadi ada satu catatan saya nih ya. Saya tuh kan SMA-nya sekitar tahun 2011-an gitu, 2011 itu saya sering ke rumah teman saya. Itu jalannya berlubang banget tuh sebelum ke rumah teman saya. Jadi berlubang gitu. Dan saya hafal tuh mana aja tuh yang lubang-lubang. Terus saya ngerantau beberapa tahun, saya balik ke sana tahun 2020-an. Terus saya ke rumahnya dia, lubang itu masih sama. Konsisten dong, bagus. Cuman agak melebar. Jadi kayak yang tadi pokoknya di sini satu, di situ dua masih sama. Terus aku ini nggak pernah diaspal ya? Enggak ada Pris, nggak masuk sampai sini. Gitu. Ya Allah, ternyata Belum pernah merata. didatengin Pak Jokowi sih. Pernah kemarin. Nah, biasanya kalau didatengin Pak Jokowi suka dibagusin jalannya. Nah, pas Pak Jokowi datang saya belum datang lagi. Saya belum lihat. Kalau sekarang saya belum lihat. Setelah Feeling Pak gua Jo- sih udah bagus. Ya, Amin, pokoknya amin, lu amin. cek dulu Iya. ke Cuman rumah memang temen masih lo sering ya. mati Iya. lampu. Iya benar-benar. Gitu Nah, kan ya. tapi yang kenapa gue pengen mengundang Friska ke sini karena ceritanya itu luar biasa menurut Iya, gue lucu ya. banget nih kisah hidupnya. 7 bersaudara, Yes. 7 bersaudara. Friska sama kakaknya itu perempuan, Iya. berdua. Tapi lu yang selama ini membiayai keluarga. Menjadi tulang punggung keluarga. keluarga. What happened? Ada apa sih? Tulang punggung saya paling kuat di antara semua. Kita ditinggal bapak. Jadi waktu jadi yatim itu adik-adik masih pada kecil-kecil. Cek dulu dong. Saya juga udah nggak punya bapak. Mantap. Saya masih- Sama lo.
Ya maksudnya sama-sama kita tuh berjuang gitu Itu kan. yang ketawa orang tuanya lengkap kan. Gue diem aja, alhamdulillah masih ada. Gue mah lengkap. Jadi ayah meninggal pas kamu usia berapa? 18 menjelang 19. Berarti Udah lulus. Udah lulus SMA. Udah ngerantau, udah kerja di Jakarta. Belum setahun waktu itu di Jakarta, 2014. Saya ngerantau Januari 2014, Bapak meninggal Desember 2014. 3 hari setelah Natal. Nah terus waktu itu umur saya sama adik yang di bawah saya persis itu jauh 6 tahunan, lumayan jauh. Dia sama adik-adik yang lain tuh Deketan. mepet-mepet gitu, cowok semua gitu. Emang kayak tercipta buat pagar betis lah kayak buat jagain Buat depan jagain gawang, emak-emak kayak gitu ya. gitu. Jadi itu mereka berlima kecil-kecil. Terus bapak meninggal yang hitungannya gede ya saya sama kakak saya. Cuman kakak saya tunanetra, cewek juga, kita berdua cewek. Terus sisanya tuh cowok. Istilahnya kakak nggak bisa kemana-mana gitu ya, Iya. mesti deket sama Jadi ibu ya. dipaksa oleh keadaan, Iya. kamu harus jadi tulang punggung keluarga. Tapi kok kamu meninggalkan ND ke Jakarta? Tahu apa yang akan kamu lakukan di Jakarta waktu itu? Waktu itu karena kerja kan, awalnya kan saya masih kerja di Jakarta ya. Ya apa itu waktu itu? Resepsionis. Resepsionis. Dia pertama kali ke Jakarta jadi resepsionis. Iya. Oke. Dan itu kayak ngerantau yang legal, direstuin gitu sama orang tua gitu. Kayak oh ya Priska lulus SMA, dia pengen lanjutin kuliah tapi belum ada dana, dia pengen kerja sendiri ngumpulin duit apa. Ya diizinin lah ke Jakarta lah saya 2014 itu. Resepsionis di mana? Di perusahaan swasta gitu di daerah Oke. Kelapa Gading, seberangnya Moy. Oke. Nah terus udahlah, udah kerja, udah ngumpulin duit, pokoknya angan-angan bakal kuliah lah apa segala macam gitu. Karena kepengen untuk kuliah juga ke Jakarta itu ya. Terus ternyata ya bapaknya pergi. Bilang-bilang lagi. Dia dark jokes banget ya. Jadi pas bapak meninggal kamu pulang ke Iya. ND untuk kerja di sana, untuk balik di sana nggak balik lagi ke Jakarta? Enggak ada niatan untuk balik ke sana karena memang nggak ada lapangan pekerjaan untuk saya di sana gitu. Di sana kan kita masih standar sukses PNS ya. Dan untuk anak SMA PNS susah gitu kan. Jadi saya kayak ya kayaknya saya memang harus ngerantau, dan di rumah pun tanah ada, kebun ada, cuman saya nggak sanggup ngerjain semuanya gitu. Lumayan fisik kan kalau kayak Betul. gitu-gitu ya. Terus saya kayak ya udah, waktu itu uang tabungannya kepake, apa semua planning hidup berubah gitu. Udah Kembali ke Jakarta, terus? balik ke Jakarta, terus ternyata sakit-sakitan. Dari situ saya jadi perempuan lemah. Sakit tiap bulan, saya sampai kurus banget saya. Sakit dari pikiran. Mungkin, cuman waktu itu kan nggak ngeh kan, nggak tahu. Karena pas bapak meninggal tuh kan akhir Desember, saya sampai pulang ke Jakarta Januarinya 2015. Itu saya tuh nggak sadar kalau selama seminggu saya tuh nggak makan, bahkan kayak makan tapi nggak tahu makan apa gitu, kayak nggak ngerasain lapar, nggak Kayak apa. ngelayang Tapi aja gitu ya? Iya, cuman nggak sadar, dan ketumpuk-tumpuk sakitnya pas sudah balik ke Jakarta gitu. Wow. Nah habis itu langsung pindah ke Jogja atau gimana? Enggak, habis itu karena udah sakit-sakitan, terus disuruh pulang sama keluarga karena takut saya kenapa-napa di sini kan. Disuruh pulang itu sekitar 2016-an pertengahan, saya sempat 1,5 tahun lah bertahan untuk kerja dulu. Balik, itu aku nggak berobat nggak apa, malah lebih berobat di Jakarta gitu kan. Di sana aku 3 bulan nggak berobat nggak apa, tapi sembuh. Oh iya? Gitu. Apa kira-kira yang membuat kamu sembuh di sana padahal nggak berobat? Udaranya segar. Terus kenapa balik lagi ke Jakarta? Di Jakarta duitnya emang- segar. Jadi lebih memilih duit segar daripada udara Iya. segar. No, sebentar. Emang jauh banget kualitas udaranya? Oh bener, itu yang bikin aku sadar kemarin pas sempat balik 2022 kemarin ya. Itu balik tuh kayak, wah ternyata rumahku ini, depan rumahku aja udah tempat wisata gitu loh. Kayak langitnya udah kayak biru banget, pohon kelapa di mana-mana gitu kan. Kayak, Aduh, indah banget pasti. indah banget, aku nggak dapat ini loh di kosanku. Aku lihat kayak, Di kosanku lagi, di kosanku lagi. Gak perlu kosan, gue aja rumah sendiri kagak ada pemandangan begitu. Tapi berarti kita kalau ke ND nggak perlu cari hotel, nginep rumahnya dia. ya Makam-makam kan sekitar rumahnya. sekalian ini kan jerit malam kan. Oke. Terus apa yang membawa kamu ke Jogja saat itu? Terus akhirnya 2016 itu saya disuruh pulang, ternyata saya tidak betah di sana karena ya balik lagi saya nggak tahu mau ngerjain apa, dan saya nggak mau tega gitu aja kalau adik-adik saya nggak sekolah dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya bisa dipasrahin gitu aja kan, cuman saya kayak aduh jangan deh gitu kan, saya harus berusaha. Saya izin ke mama untuk ngerantau lagi, dia nggak ngizinin sama sekali. Nggak ngizinin, kenapa? Karena udah tadi
Sakit-sakitan. Kayak lu nanti di sana. Tapi kan kamu jadi sehat kamu kemarin di sana. Iya kan dia taunya di sana doang, berarti kan Oh, pas maksudnya, balik lagi mungkin iya, sakit lagi, nanti ya. kalau kamu di sana sakit-sakitan lagi gimana gitu-gitu ribet. Akhirnya saya kabur. Kabur pindah ke Jogja. Kaburnya ke Jogja. Kenapa Jogja? Karena tidak ada keluarga. Kalau saya ke kota lain ada keluarga nanti ditangkap disuruh pulang. Ditangkap. Di Jakarta ada keluarga? Ada. Di Jogja nggak ada keluarga. Nggak ada. So kamu ke sana karena pertimbangan supaya nggak ada keluarga yang balikin kamu pulang. Iya. Apa yang kamu lakuin di Jogja? Waktu itu cari kerjaan harus. Dapat apa? Itu toko hijab jadi materi Nah, langgan. Kerja di toko Toko hijab. hijab. Padahal catatannya dia adalah seorang Katolik. Yes. Betul. Oke. Jadi Rotizen kalau misalnya nonton Imperfect the series, Iya. ya itu ada satu kisah di mana Sasa Utari di situ perannya itu diambil ceritanya dari ceritanya Friska ini. Jadi kerja di toko hijab, dia adalah seorang Nasrani kerja di toko hijab dan harus pakai kerudung. Ya kadang-kadang harus nyobain. Kadang-kadang harus nyobain karena kan yang beli kan pengen tahu nih Iya. ya gimana bentukannya Iya, biar gitu. ngerti. Terus waktu akhirnya kok Ernest bikin itu untuk jadi film, kenapa bukan kamu yang meranin? Karena saya kurang timur untuk perempuan timur dan di saat itu saya masih tolol untuk acting. Jadi Sebentar, kamu kurang timur. katanya waktu itu karena itu kan film kan pertama Iya, kan betul. sebelum series itu kan ngangkat insecure perempuan kan. Iya, betul. Dan maksud mereka tuh perempuan timur yang industri kenal kayak yang hitam banget, rambutnya keriting banget, matanya kan merah. Tapi kan Stereotipnya. Saya kurang dapat sana Iya sih katanya. memang ya kalau dibandingkan stereotip dia nggak terlalu stereotip. Dia tuh kayak orang Spanyol gitu kan ya. Oh iya. Kayak Meksiko gitu. Gracias for Gitu juga gua tahu. La habla española. Spanyol, separuh nyolong. Tapi bahasa sono bisa, bahasa ende gimana sih? Saya paham tapi nggak bisa ininya. Ngomongnya bisa tapi banyak diemnya dulu kayak untuk menyambung kalimatnya gitu. Agak kurang Enggak lancar. apa kayak gimana sih pengen tahu ya? Kayak misalkan apa ya? Saya haus. Aduh apa ya haus ya? Astagfirullahaladzim. Lu Dia orang- Kalau gede lapar besarnya saya tahu. Lapar apa? Lowa. Saya apa saya? Aku. Oh, aku. Aku loa. Aku loa. Ende itu ada dua. Ada Endelio itu suku bagian dalam. Itu bahasanya itu saya. Dari sana tuh kan Ende itu kita punya dua agama dari nenek moyang yang bertahan sampai sekarang, yang berdampingan sampai sekarang. Agama itu, aslinya sana? Iya, itu Islam dan Katolik. Oh. Jadi orang bagian pantai itu semuanya Islam, bagian gunung itu rata-rata Katolik. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang di Ende kota itu yang bagian pantai itu bahasanya beda sama Endelio yang kita bagian pegunungan gitu. Saya tuh orang Endelio. Jadi Iya. kalau di saya bilangnya lapar itu lowa, kalau di Ende bagian pantai itu mereka mbepu. Mbapu. Kayak bahasa Jawa ya. Iya udah beda. Terus mereka tuh kayak gitu cara ngomongnya R-nya kayak gituin. Mungkin gara-gara ngaji. So tahu gua. Oke, kembali ke Jogja. Ya, kamu kerja di sebuah toko hijab. Yang notabene biasanya memang bukan biasanya ya memang untuk orang-orang muslim ya. Ya. Apa yang membuat kamu yaudah kerja di sini deh? Karena saya lihat hijab tuh mirip kerudung suster. Jadi kayak Iya, tapi ya betul. kayak ya nggak apa-apa sih masih mirip aja gitu. Jadi Nah, makanya ngerti kan kenapa materi-materi dia banyak nyinggung-nyinggung soal agama gitu kan ya. Karena kalau menurut dia sama-sama aja gitu Iya. kan. Kerudungnya sama gitu kan. Sebetulnya ya ajaran juga. Ya Kan beda-beda Tuhan kita tipis. sama, gimana lagunya Marcel teh? Tuhan kita satu. Tuhan memang satu. Oh salah kan gua. Tuhan yang tak sama. Iya. Tuh lu juru gua nyanyi tadi. Berapa lama kerja di toko hijab? Hampir 2 tahun. Apa nama tokonya, 2007. masih inget nggak? Kanaya Collection. Karena ya Collection nih. dadah dulu dong. Alumni. Siapa bosnya teh? Siapa? Kanaya Collection yang punya Mbak Dila. Hai, Mbak Dila, apa kabar? Kanaya Connection. Oke. Insya Allah cantik. Terus Kok langsung tiba-tiba ada ini? tidak pengalaman di sana menyenangkan kerja di sana. Karena kan UMR Jogja kan salah satu yang paling rendah di Indonesia. Nah, ini gimana tuh? Jadi waktu itu saya kerja di 3 tempat sekaligus karena Oh my memang kalau God. ngarapin dari toko hijab tuh kurang. Apa aja? Jadi saya dari toko hijab itu dari pagi sampai jam 5 sore. Habis jam 5 sorenya itu saya ngelanjut di coffee shop sampai jam 3 subuh. Terus nanti kalau weekend saya ngambil bazar.
di ini. Buzzer politik. Bazar Pak. Main buzzer. Kalau saya itu saya nggak perlu kerja banyak. Emang kenapa sih? Emang kenapa sih? Kenapa ya? Banyak duitnya buzzer itu? Kayaknya sih. Sok takut lu ah. Jadi, oh my god, ini bekerja keras banget ya. Perempuan usia masih di bawah 20 berarti kan pada saat itu ya? Waktu itu. Menjelang udah 20-an ya? Iya 20-an, 20 tahunan, sendirian gak ada orang yang dikenal, bekerja siang malam adalah untuk membiayai adik-adik. Jadi kamu Istirahat. tetap kirim uang sama Tetap. ibu? Walaupun saat itu mama itu nggak mau negur saya 2 tahun dia nggak Karena mau. dia kesel kamu kabur, Yes. tapi uangnya diterima. Uangnya diterima. Ibunya juga komedi. Oke, tapi selama 2 tahun tidak mendapat restu orang tua, biasanya berat loh. Oh benar, berat sekali. Saya tuh ikut audisi stand up berapa kali, cuman sampai lolos di tahap dapat kartunya gitu-gitu, tapi nggak ditelepon TV. Kayak semua kesempatan udah depan mata, tinggal selangkah hilang, selalu kayak gitu. Sampai akhirnya nelpon mama kayak minta maaf besar-besarnya, kayak udahlah jangan kayak gini lah Ma, restuin lah gini biar enak nih langkahku. Setelah restu, setelah damai, saya hijrah ke Jakarta 2019. Kamu hijrah? Enggak. Pindah maksudnya hijrah itu kan Pak. Hijrah itu pindah. Bukan hijrah Lain itu. alam. Bukan. Habis itu ya langkahnya lumayan agak ringan sampai hari ini. Jadi kamu percaya restu orang tua itu ada? Percaya. Orang tua kandung ya. Ya. Bukan. Astagfirullahaladzim. Dia kan orang tua kandung. Emang orang tua siapa lagi? Ada orang tua yang dalam kemasan botol. Nokip dulu, nokip. Hormat sama orang tua, oke. Tapi Neng lagi dibutuhin orang ende gue bilang Neng ya. Bapak terima. Kenapa komedi yang lu ambil gitu, maksudnya ikutan buat stand up dan segala macam, emang udah tertarik sama komedi dari waktu zaman di ende atau gimana? Saya tuh pengennya jadi penyanyi. Cuman suara saya itu cuman bagus pas pemilu. Orang timur kan katanya stereotip orang timur salah satunya adalah suaranya bagus-bagus. Cuman bener. saya orang timur yang suaranya jelek sekali gitu. Masa sih? Tapi benar kan orang kulit hitam biasanya dibilangnya suaranya bagus, Ya, pasti stereotype. narinya oke gitu. Padahal nggak semua ya. Tidak semua, termasuk saya. Ya, terus kenapa akhirnya komedi yang lu ambil gitu? Kalau komedi saya memang suka nonton stand up itu dari dulu. Saya suka nonton, saya suka lihat-liatin seri-serisnya anak-anak stand up gitu. Terus saya ngerasa pede banget, saya bilang kayak saya bisa kalau cuma depan orang lucu gini gitu. Karena memang zaman-zaman SMA juga badut, saya suka ngelucu-lucu. Oh, kamu badut kelas lah ya, atau badut sekolah ya? Iya, suka ngelucu-lucu depan kelas dan saya pikir kayak stand up segampang itu gitu kan. Cuman nganggapnya gampang. Iya, awal-awal tuh. Terus saya kan kaburnya pakai ini kan, apa namanya kapal laut. Nah itu kan kita turunnya di Tanjung Perak di Surabaya. Tepi laut dong. Iya benar. Iya. Ya kan? Tanjung, gue nyanyi lagi kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kamu berarti ke Tanjung Perak. Di situ terus pas Surabaya. di Surabaya kan harus ngelanjutin ke Jogja atau kemana Pakai apa itu? pokoknya kereta dari sana. Tapi ada uang. Ada teman di sana. Ada teman saya kuliah tuh waktu itu zaman-zaman sebenarnya masih kuliah ya kalau saya kuliah. Jadi teman tuh nyebar gitu di Surabaya ada. Kalau kamu kuliah, Iya. itu zaman-zaman kuliah Iya, gitu. Tapi jadi- dia nggak kuliah. Jadi teman saya tuh ada di Surabaya, ada di mana. Tapi teman kamu nggak balikin kamu ke ibu kamu nggak ya? Enggak. Kan kalau saudara takutnya dibalikin katanya. Terus akhirnya udah pas di Surabaya tuh ada poster gede banget itu yang Suci 7, audisi Suci 7 di Airlangga. Saya cobalah, Daftar, Iya, ikutan. karena pede ngerasa bisa lucu gitu kan. Jadi saya nggak ngerti tuh stand up itu ada tekniknya, ada apa enggak. Pokoknya jadi saya mau cerita. main daftar aja dah. Pokoknya tampil aja udah gampang nih gitu awal-awal kan. Oke. Stand up depan Om Indro, depan Bang Panji, didengerin sampai selesai. Karena katanya Suci itu tuh jarang loh didengerin sampai selesai. Di tengah di-cut. Makin pede dong, wah lucu banget emang saya nih. Ternyata nggak dapat waktu itu kartu kesempatan apa segala macam, malah disuruh gabung komunitas untuk belajar lagi. Kata Bang Panji, kamu nih kalau saya lihat ada nih bakatnya kamu, tapi kamu nanti takut kehabisan peluru di audisi atau apa, kamu belajar dulu deh gitu. Belajar, katanya tahun depan kita ketemu ya, kata Bang Panji. Nah itu kata-kata tahun depan kita ketemu itu tuh semangat banget buat saya. Oh berarti saya layak nih mau diketemuin nih tahun depan. Semangat nyari-nyari stand up ini katanya ada komunitasnya apa
apa nyari segala macam ada, dan di seluruh Indonesia ada. Akhirnya saya memutuskan saya harus ke Jogja nih, ada teman saya juga yang kuliah di Jogja kan. Saya ke Jogja karena dari semua kota juga satu nggak ada keluarga di Jogja, dan di sana biaya hidup murah. Cocok untuk orang kabur saya pikir gitu. Dan akhirnya udah lah, saya langsung ke Jogja waktu itu, gabung komunitas, belajar, dan di situ baru saya tahu ternyata stand up itu sulit. Pas sudah dibelajar ternyata ada tekniknya, ada apanya gitu-gitu. Kalau Komunitas stand up Jogja hidup banget, aktif ya. aktif banget. Nah, dari situ belajar dan lain sebagainya, ikut audisi sana sini, termasuk yang pesat dan bagus, tapi nggak tahu, nggak ada jalannya aja waktu itu. Makanya aku merasa kayak ini belum restu mama gitu. Dan di Jogja itulah minta restu Iya, sama makanya mama. waktu itu kayak udah capek nih saya audisi, gagal mulu. Akhirnya dalam waktu 1 tahun saya bisa ikut audisi 7 kali. Nggak ada yang tembus. Nggak ada yang tembus. Padahal di Indonesia itu audisi itu cuma ada 2, Suca dan Suci, Indosiar dan Kompas TV. Itu saya kenapa 7 kali? Karena saya coba semua kota. Di sini Iya. gagal, ikutan di sini Iya. gagal, di sini Iya. gagal. Gagal gitu saya ngerasa wah ini sih udah luar biasa sih, ini pasti memang betul. Keterlaluan sih ini, masa sih udah 7 kota gagal terus. Akhirnya ya udah telepon mama minta restu dan sebagainya ke Jakarta, dan sampai sekarang di sini. Tapi akhirnya kamu kan sebetulnya nggak ikut sama sekali Suci atau Suca kan? Enggak, akhirnya saya hopeless. Nah, terus akhirnya kelirik, maksudnya bisa ada di Di circle ini skena per stand up comedian tuh akhirnya kamu gimana bisa masuk dilihat situ oleh akhirnya? siapa bakat kamu? Karena memang saya lucu. Dia itu Ronald dalam bentuk perempuan ya. Gue nggak pernah bilang gue lucu. Nggak bercanda. Urus aja dulu. Iya, nggak apa-apa. Apain? Tapi mungkin ya pertimbangannya kalau di stand up nggak lucu pasti nggak dilirik dong gitu. Maksudnya saya tuh mainnya underground, dan waktu itu memang saya udah kayak udahlah audisi udah udah mainnya pinggir jurang nggak apa-apa, dan nggak usah cari materi-materi clean. Ternyata materi-materi nggak cleannya saya itu cukup didengar sama senior-senior apa segala macam, diajak main ke acara-acara yang lumayan besar apa segala macam. Akhirnya ya udah dikenal semuanya gitu pelan-pelan dari situ. Enggak, sampai sekarang kamu tergabung di Hahaha Corps. Iya. Itu gimana sampai gabung ke sana? Ditelepon kok Ernest. Berarti Ernest sudah masuk, berarti udah masuk masuk radar radarnya Ernest. Ernest. Udah dari 2018, dari yang dia dengar materi saya tentang toko hijab itu. Itu dia lagi nulis Imperfect. Nah, kita satu acara festival komedi gitu di Jogja, terus Ko Ernest ngeliat itu, dan dia adalah orang pertama yang sangat mengapresiasi materi saya itu sampai dipanggil apa ngobrol. Terus ya saya juga nggak tahu ternyata dia tertarik sampai buat ceritanya, dia ngubungin saya untuk meranin itu dan lain sebagainya. Saya udah sampai screen test segala macam gitu-gitu, cuman emang tadi nggak lolos, belum rezekinya aja. Akhirnya ya itu naik jadi salah satu cerita yang ada di film Imperfect. Dan tetap main juga di film itu. Iya. Ya, sebagai pembantunya Jessica Mila. Oh iya. Cukup lah ya. Cukup lah. untuk waktu itu cukup banget lah. Kayak wah, udah saya pernah jadi pembantunya Jessica Mila gitu kan. Karir. Tapi Priska, apa yang kamu dapat sekarang ini itu udah bisa dapat apa aja? Saya kayaknya pencapaian terbesar saya itu ya bisa menyekolahkan adik-adik saya sih, walaupun targetnya sekarang tuh masih Masya Allah. Iya, Masya Allah. Lu mau ngedebat apa di Masya Allah sih sebenarnya? Gak usah semua dimateriin dong. Gue dengan agama gue nih. Terus habis itu adik-adik saya Berarti 5 ya? Berapa? 5. 5 ya? Oh, saya masih baru bisa ke SMA semua. Maksudnya kalau ada rezeki lanjutin kuliah, mereka bisa lanjutin sendiri atau apa. Setidaknya pada tamat SMA dulu lah gitu. Oke, jadi minimal target kamu nyekolahin semua adikmu yang laki-laki sampai SMA. Iya. Dan kamu ingin lanjutin kuliah. Aku kemarin sempat kepikiran, tapi nggak tahu lah, lihat keadaan dah. Maunya apa, kuliah apa? Aku pengennya filsafat. Wih, jauh banget. Tapi serius filsafat. Iya, kalau enggak komunikasi. Maksudnya yang berhubungan aja lah sama. Kan sekarang kuliah tuh kan bisa juga secara online kan sebetulnya kan. Udah mulai cari-cari. Udah, kemarin udah mulai cari-cari, cuman ternyata kalau filsafat itu di ini yang tertentu doang ya. Universitas tertentu. Iya, tidak semua dan ternyata untuk kita yang udah lulusan lama ini kayaknya agak sulit. Kenapa? Untuk ikutan tesnya dan lain sebagainya. Enggak, maksudnya udah tolol aja kan, udah jauh dari pelajaran gitu loh. Komunikasi aja. Relate. Komunikasi filsafat nanti lu belajar Komunikasi sendiri. dulu kali ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatannya, ada rezekinya buat kamu kuliah lagi. Kobul.
Kobul. Iya, iya, susah Kobul. ya zaman sekarang kobul. Oke, berarti sekarang kamu udah stay di Jakarta, Iya. ya? Untuk sekarang Oke, sudah apa yang kamu lakukan buat hidup hidupku sendiri. di sini ya? Stand up? Selain Hanya stand up, dari stand up. Iya, untuk sekarang hanya dari stand up dan imbas-imbas dari stand up. Jadi misalkan ya kayak gini podcast atau apa gitu itu kan karena dari loh ini stand kan up nggak dibayar podcastnya. jangan bilang. Tapi Dia nyari dari podcast katanya. makanya ditanya Jado langsung bisa ya. Emang Arab diundang. Tapi dia udah bikin ini loh, udah bikin stand up sendiri. Apa namanya? Spesial. Spesial Ya. show sendiri. Keren. Apa namanya? Yang akan datang Hah? belum boleh Yang belum dibocorin. datang, yang udah udah datang. lewat namanya Gemini. Kamu Gemini? Yes. Tanggal berapa? 6. 6 Juni. Oh, sama kayak Pak Soekarno dong? Yes. Oh, aku Gemini juga. Tanggal? 26 Mei. Sama dengan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Buat apa? Kok tahu? Ya kan dia ini Gemini banget orangnya. Sangat memperjuangkan hak Gemini kan. Gak ada lu mah. Ngarang bebas anjir. Hak Gemini emang selama ini kamu ditindas? Enggak juga. Ahmad Dhani itu kayak SJW-nya Gemini gitu. SJW-nya Gemini. Dia tuh kayak sangat-sangat Oke, vokal. Gemini kemarin berapa kota? Enggak, satu. Oh, satu kali Show. doang. Di Jakarta. Oh, maksudnya kan kita pernah ngundang Panji, kita udah pernah ngundang David, pernah ngundang Ari Keriting gitu kan ya. Mudah-mudahan kamu kan seperti mereka juga ya, bisa tour tuh. Yang berikutnya apa namanya? Belum boleh dikasih tahu karena posternya belum naik. Libra. Tidak semuanya tentang Bintang-bintang dong. zodiak gitu. Kan dia Gemini ngapain dia Ya gue ngomongin kira dia Libra. punya 2 KTP gitu. Nah, tapi rencananya si yang show berikutnya ini akan cuma satu kota aja atau akan mulai keliling? Dicoba satu kota dulu. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Kalau kemarin yang Gemini kemarin cukup sukses nggak menurut lo gitu? Seorang Friska. Sukses karena tiketnya sold out dan masih banyak permintaan tapi nggak bisa ditambah lagi karena Kenapa? kapasitas tempatnya terlalu kecil. Di kampung. Di mana kemarin? Di tempatnya Bang Panji, Comika. Oh, di Comika. Coba di GBK. Gak apa-apa bisa Comika, aja. GBK Kan deket. keinginan pengen dong di GBK Panji kan. aja bisa di Stora. Iya, itu Bang Panji sih. Gitu kan ya. Maksudnya ya jangan pernah mengecilkan Mengecilkan. mimpi. Iya, bisa sih. Kalau di Comika kan kemarin full ya. Kalau di GBK ke depan semua di penonton. Belakang kosong. Kalau untuk komika perempuan udah ada yang pernah bikin show kayak lu juga? Ada Musdalifah Basri. Yang Oh, kecil, iya, Makassar, bener-bener. Makassar. Iya, Musdalifah Basri. Dia pernah. bikin di Di Comika juga. Penuh juga? Atau penuhan lu? Penuh juga. Memang kirain- penuh-penuh kita kalau Komika juga. Oke. Dari tadi gua sama Tika ketawa karena ngobrol. Dengar, oke. Bikin gua sama Tika ketawa. Kalian nggak bahagia itu ya? Tiga tahan. Oke. Anjing satu kalimat dulu. Kalau gue memang receh, kalau dia emang kenyataan. Bahagia gendut lah. Oh iya benar. Gitu. Sekarang udah bahagia dong. Lumayan. Oke, yuk. Oke, jangan sambil minum, nanti kamu muncrat. Oke. Aku bikin ketawa nih. Iya. Satu beat aja. Ya, apa mau cerita mau apa kayak terserah. Satu beat aja ya. Menurut aku Tuhan tuh baik banget. Bahkan di agamaku tuh ada tertulis Tuhan bilang, mintalah maka akan kuberikan padamu. Dia suruh kita minta apa saja ke dia dan dia pasti akan kasih itu ke kita. Dan itu benar karena udah teruji. Beberapa kali saya sering banget minta ke Tuhan dengan sungguh-sungguh dan itu dikabulkan. Cuman catatannya memang harus dengan sungguh-sungguh dan detail. Tuh. Jadi dulu saya pernah berdoa ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya minta untuk dikasih adik. Karena saya nggak punya adik, lama gitu kan. Nggak punya adik, teman-teman udah punya adik, saya minta ke Tuhan, Tuhan tolong kasih saya adik. Dan Tuhan kasih saya adik 5 sekaligus. Karena saya doanya sungguh-sungguh tapi nggak detail. Ya dikasih tuh 5. Terus saya bilang, Tuhan ini kebanyakan. Tolong dong hentikan distribusi adik ini. Sama Tuhan dikabulkan lagi. Dengan cara bapak saya meninggal. Ya. Terus saya sempat marah tuh ke Tuhan. Tuhan kan saya cuma minta distribusinya yang dihentikan. Kenapa distributornya yang dimatiin?
Jadi itu pentingnya kalau berdoa kita harus bersungguh-sungguh tapi detail juga gitu. Karena kalau nggak detail hasilnya kayak gitu. Terima kasih. Sebentar, kenapa bapak lu distributor? Produsen bapak lu. Bapak lu produsen, bukan distributor. Itulah pentingnya riset bro. Tapi gini loh, gua tiket open Ya. untuk jenis-jenis joke seperti itu. Sementara di Indonesia kamu akan banyak berhadapan sama orang-orang yang belum open minded, orang-orang yang puritan gitulah, yang konservatif gitu. Iya. Gimana? Pernah dapat masalah Udah sering? Udah pernah. Waktu itu gara-gara apa? Gara-gara saya stand up dan ada yang tersinggung. Materi tentang begini mainin agama juga. Iya, waktu itu menurut saya sih saya kan stand up lumayan lama ya, dari 2017, profesionalnya itu dari 2019 lah yang pas ke Jakarta. Nggak pernah kenapa-napa karena mungkin saya mainnya di tempat-tempat yang memang penontonnya penonton stand up gitu. Iya, Yang fair, iya, kan. iya. Nah, terus kemarin itu main di Somasi di tempatnya Om Deddy yang di mana platformnya gede banget Iya, kan, betul. penontonnya dari mana aja nonton. Dan emang udah waktunya kena batunya kali ya di situ ya. Jadi ya ceritain tokoh hijab itu materi andalan Ceritain saya. tokoh hijab, kenapa jadi Masalah. Nah, jadi kan sebelum ke tokoh hijab saya perkenalkan dulu nih, biar lucu kan, orang harus tahu nih kalau saya ini Katolik gitu. Kenapa Yeah. nggak akan lucu kalau misalkan orang nggak tahu latar Yeah, belakang yeah. saya tiba-tiba kerja di toko hijab aja kayak ya udah biasa aja gitu, orang timur kerja di toko emang kenapa gitu kan. Nah, terus saya ceritakan, saya jelasin tentang Katolik. Kalau buat yang belum tahu Katolik itu apa, Katolik itu agama yang jumlah rumah ibadahnya lebih sedikit dibanding jumlah sekolahnya. Saya bilang gitu. Makanya kita tuh kesel kalau misalkan terjadi pemboman di gereja Katolik. Saya bilang gitu, maksudnya kok ada orang yang tega ngebom gereja yang jumlahnya cuma sedikit ini, kenapa nggak ngebom sekolahnya aja gitu. Itu perbandingan dari situ masih aman tuh, itu yang tersinggung dari Katolik doang. Itu saya juga diserang sama dari yang Katolik doang tuh, kenapa disuruh bom sekolahnya gitu. Padahal itu kan balik lagi nih jokes kan, kenapa nggak sekolahnya aja gitu. Terus saya bikin keterangan lah kenapa saya lebih memilih sekolah yang dibom daripada gereja. Saya bilang kalau di sekolah itu kan di sekolah itu sudah pasti yang sekolah itu bukan cuma Katolik doang, karena sekolah Katolik itu nggak cuma buat Katolik. Yang penting mampu, gue bilang gitu. Jadi siapapun bisa masuk sekolah Katolik. Tapi kalau gereja yang dibom udah pasti meninggal Katolik semua, karena dalam gereja Katolik udah pasti isinya orang Katolik semua. Kalaupun ada yang nggak Katolik ya paling si pelaku bomnya. Nah, bagian itu semua orang ngerasa kalau dia tuh pelaku bomnya. Lah, kalau nggak ngerasa jangan marah dong ya. pada iniin ke saya dan ya gitulah. Waktu itu emang ancamannya luar biasa dan saya kaget. Ancaman. Langsung masuk ke pribadi katanya ya? Iya, Kok bisa tahu nomor kamu pribadi? Waktu itu lagi jualan tiket Gemini juga. Dan kamu cantumkan nomor kamu di situ. Ya tapi kan saya berharap nggak ada yang tahu kalau itu nomor saya gitu kan. Cuman pas mereka WA, lucu tuh mereka WA kan marah-marah, langsung otomatis inian Gemini kan. Jika Anda ingin menonton gitu-gitu kan. Bagus, jadi isi data Anda di sini gitu. gue lagi marah-marah malah disuruh beli itu. Tapi sekarang udah ganti nomor telepon dong? Udah, yang waktu itu langsung saya patahin kayak udahlah itu buat Gemini doang udah. Oke, tapi kejadian itu bikin kamu kapok atau malah bikin kamu lebih tertantang? Kapok enggak, tertantang enggak, tapi lebih banyak belajar aja. Jadi Apa yang kamu belajar? Untuk hati-hati kalau main di media-media besar kayak gitu, di platform besar kayaknya ya udah mending sesuai dengan kemauan industri aja deh, yang clean, yang apa, yang menghibur gitu. Kalau yang materi kayak saya ya udahlah di off air dan di penonton yang memang suka benar-benar nonton. pengen nonton. Jadi untuk platform yang lebih umum, kamu harus menyesuaikan lah jenisnya seperti yang pasar inginkan. Tapi kalau lingkungan tertutup, close group, mau yang se-hardcore tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Ya selama nggak ada yang suka iseng-iseng viral. Emang nggak boleh biasanya sih. Oh iya nggak boleh itu. Kalau lagi nonton nggak boleh direkam Tapi video. yang nonton bioskop suka ada yang gitu. Ya bioskop. Oh beda ya. Tapi emang ya maksudnya gua mah open dengan jokes sedark apapun karena ya kalau suka Ricky Gervais kurang gimana. Iya. Kasar bahkan dia emang gitu. Bagi gue sih lucu ya, cuma kan ya tidak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Ya akhirnya sih memang kalau memang belum siap nonton stand up, karena stand up itu nggak semuanya clean kan ya. Ada juga yang pinggir jurang seperti yang dilakukan gitu. Ya sebenarnya mendingan gak usah nonton sih gitu. Iya, artinya sekarang menjelang tahun politik materi banyak banget dong.
Saya tuh jarang nyerang politik. Oh, enggak. Saya jarang. Ada tapi nggak yang kayak mendedikasikan hidup saya untuk ngebahas gitu-gitu politik apa. Kalau ada yang order. Apalagi udah di under manajemen biasanya kita agak memfilter. Oh, dari manajemen yang memfilter? Iya. Oke. Saya juga, jadi waktu dulu Oke. sendiri pun saya kayak kalau terlalu harus berat sebelah saya nggak mau gitu-gitu. Tidak mau Oke. menunjukkan Netral. lah. Jadi kamu udah punya batasan sendiri lah ya. Iya. Aku di sini nih mainnya nih gitu ya. Nggak ke sana, nggak ke sini gitu kan ya. Ya, mau punya show sendiri, ada lagi impian yang lain untuk seorang Friska? Mau nikah. Ada yang deg-degan. Kan impian ya. Iya. Impian. Karena dari umur berapa pengen nikah sebetulnya? 38. Enggak, kok maju duluan kan? Kan 28. Dari usia berapa pengen nikah? Oh, dari usia berapa pengen nikah? Dulu tuh pengen banget nikah pas kayak masih baru lulus SMA gitu, umur 20-an Emang genit ya. gitu-gitu tuh pengen banget nikah, tapi pas nginjak 25 kayak keinginan itu kayak pelan-pelan hilang gitu. Sekarang emang berapa kamu usianya? 28. Terus mau nikah paling telat 38. Karena saya targetnya adalah adik saya yang bungsu lulus SMA gitu loh, Ya biar Tuhan. Berarti adik bungsu lu berapa sekarang? kelas 4 SD. Masih lama dong. kalau Sebentar, ya. sebentar. Ini hebat loh kok. Dia sampai mau memundurkan agenda pribadinya untuk nikah hanya untuk melihat adik yang paling kecil lulus SMA. Wah gila kamu hebat. Kalau saran gue, adik lu yang paling kecil coba masukin ke sekolah akselerasi. Biar lu kamu dicepet deh. Dan terus adiknya bandel gak naik kelas. Anjing gua pengen kawin! Lu malah gak naik kelas. Tapi pulang ke Ende berapa tahun sekali? Dalam setahun berapa kali? Oh, nggak ada target kayak gitu. Kayak kalau lagi pengen pulang. Wish, Dan nggak yang tiap tahun, malah 5 tahun sekali. Lu kayak Pas pemilu pemilu lu. doang. Sebenarnya kamu gak kangen sama adik-adik kamu? Kangen banget. Cuman terus? kadang-kadang tiket ke Ende tuh mahal banget. Iya. Jadi kayaknya Jadi ya video harus call aja mikir. ya? Pesawat ada langsung ke sana kan? Iya, transit sih beberapa Oh, transit. kali, tapi bisa lah sehari langsung. Terakhir sampai. pulang berapa bulan yang lalu? Terakhir pulang pas somasi itu. Pas saya lagi dikejar-kejar orang, Oh, kamu saya kabur dulu pikir ke sana? Iya, kan saya kerjaannya kabur-kaburan doang. Oh iya benar ya. Dari Ende ada masalah kabur ke Jakarta, di Jakarta ada masalah kabur lagi ke Ende gitu aja sih. Kata mama apa ketika kamu lagi diserang itu? Nah kan, Orang Indonesia banget ya. Nah gitu kan. Cek mama genaon. Nah gitu orang Sunda gitu. Kata gue juga apa? Tapi Mama seneng dengan profesi kamu yang sekarang? nggak ngerti saya dia senang atau enggak. Beneran, saya nggak Lah tahu dia. gimana sih? Mama saya tuh ya kalau ada yang nanyain Priska di Jakarta ngapain, dia bilang saya ART. No. Mama, gimana sih mama? Karena Kok dia, ART sih? karena dia tuh tinggalnya kan daerahnya lumayan perkampungan ya kita ya. Terus kayak orang-orang tuh akan susah dijelasin Priska itu Oh, nggak sebenarnya ngerti. profesi yang orang-orang nggak tahu gitu loh. Stand up comedy itu bukan Iya, satu Komika itu apa? gitu-gitu. Jadi kayak mama tuh kalau ART dia aja. tuh ART. Oh, tapi dia sering loh ada di ini, di YouTube, ada di TV. Itu dia buat diri saya, dia sombong-sombong kayak gitu. dari emaknya kan, gue bilang juga dari emaknya. Katanya dia kayak aku tuh sosokan katanya gitu. Padahal aslinya enggak gitu dia katanya. Ya. Jadi aku ya udah ART lah. Tapi itu hanya buat ngejelasin ke tetangganya aja kan supaya nggak ribet kan. Dia malas ribet sih orangnya. Tapi dia support kamu kan pasti kan. Support sih menurut aku, tapi kayak dia nggak pernah belak-belakan ngomong kayak wah keren gini-gini. Aku tunjukin materi stand upku gitu-gitu kan, yang off air gitu-gitu, terus dia bilang apa? Kamu Gak tuh bahaya tah, dia bilang iya. gitu kan. Terus kamu tuh ini ya jual nyawa ya katanya kayak gitu. Dan dari dulu tuh udah sempat ngomong kayak gitu, makanya pas kemarin kena disomasi itu dia kayak aku udah bilang gitu-gitu. Cuma nambahin bagian situnya doang. Somasi itu yang Deddy Corbuzier? Yes. Ya. Deddy. Hati-hatilah syuting acaranya Deddy Corbuzier. Tiba-tiba viral kan. ada aja. Coba siapa adik-adik kamu tuh kali-kali nonton siapa aja? Nonton gak ya mereka? Ya ntar gue suruh nonton dong gitu. Mau Lah ada- mereka mah disuruh nonton kayak gitu tuh malah aku disuruh isi kota. Ya isi dulu Mama katanya. aja, mama. Iya. Halo mama. Mama siapa? Mama Eni. Mama Eni. Eni, are you okay? Mama Eni, ini anak yang luar biasa, ini anak yang berarti emas loh. Ya, Makasih. Mama Eni hanya satu yang diminta sama Priska, restu.
Iya. Ya. Sama doa deh, 2 deh, itu aja deh. Iya. Ya. Oh, dia rajin banget berdoanya. Mungkin karena semakin tua ya. Biasa kan orang-orang tua tuh makin kayak pagi-pagi ke Kenapa tuh? gereja gitu. Ya udah sadar lah, udah makin tua gitu kan. Kayak dia ngelihat suaminya tiba-tiba meninggal kan juga ada trauma dong. Kayak jadi kayak dia gua harus penuh persiapan nih, jangan kayak laki gua gitu. Tapi kamu seorang Katolik yang taat kayaknya. Insya Allah. Gak minimal kan dari kalungnya tuh kan. Iya. Kalung salib. Atau aksesoris doang supaya kelihatan kamu religius. Karena terlanjur materi saya ada kalung salibnya, jadi saya mau nggak mau harus pakai kalung salib terus. Sebagai ini Gak, juga. bercanda beneran. Saya beneran pakai kalung salib Nah, gua capek, nah. dari dulu banget. Ya karena memang menjadi komika itu kadang membuat bingung teman-temannya. Iya. Ini lagi bercanda tuh lagi serius. Kadang itu suka susah Iya. ngebedain gitu loh ya. Please kalau ngomong sama aku tuh bener-bener serius karena aku punya temen kayak dia juga, aku nggak tahu kapan dia ngomong serius atau enggak. Sama serius sama bercanda sama aja kayak lu dari tadi, gue percaya enggak bercanda jangan gitu ah. Tapi untuk orang timur karena mungkin lama di Jogja, di Surabaya nggak terlalu logat timurnya nggak terlalu kental ya kamu Mungkin ya. karena saya lahir besarnya di Kalimantan. Jadi Ya di kayak- Berau itu ya. Iya, Ya jadi nggak kayak- ya mungkin hanya nebeng tinggal sebentar di ND Iya. gitu kan ya. Lebih lama di Kalimantan daripada lebih lama di dia. Kalimantan. Dia ini cuma 3 tahun pas SMA. Oh, oke. Cuma kebetulan orang tua menetap di sana gitu kan Iya. ya. Ya pokoknya yang terbaik buat Friska, mudah-mudahan show-nya yang akan datang itu akan benar-benar kejadian seperti Ona bilang di GBK. Gitu ya, amin. Dan gak cuma satu kota. Ya kan GBK nih, ada ruangan kecil sebelah sini. Segede Comika ada di situ aja. Enggak, harus lebih gede. Minimal GBK mah terlalu besar. Ya kayak Panji lah di Istora. Istora atau Aquatic. Jadi kamu sambil Napasnya harus panjang ya. Ya Sob, karena kalau gua sama Tika mah seneng gitu ngeliat bahwa ini junior tuh pada hebat-hebat ya gitu kan. Karena gue percaya syarat untuk menjadi lucu adalah pintar. Oh, iya. Ya, syarat untuk menjadi seorang komika itu bukan lucu kalau kata gue. Pintar dulu, ya kamu pintar. Amin. Apalagi dengan materi-materi seperti itu kalau nggak pintar nggak bisa bikin seperti itu. pintar menertawakan diri sendiri, bener ya? Ya, pintar mentertawakan agamanya juga dia. Dan agama orang lain. Wow. Dia tuh udah kita bantu terus dia bantingin kita, nah itu dia. Ya, Rizka thank you udah datang ke sini. Thank you, Rizka. Salam buat Ko Ernest, buat Iya. teman-teman di Salam buat Mama Eni. Mama Eni Mama dan Eni anaknya bukan RT tapi komika papan atas Indonesia. betul. Dan jangan lupa juga untuk pemilik toko hijab Ibu Kanaya. Mbak Dila yang punya Kanaya Collection. Kanaya Ya, Collection. terima kasih. Ya, dari kedai kopi apa? Udah tutup lagi. Ya. Pasti gara-gara lu pindah kan? Tapi emang setelah saya pindah gitu baru itu tutup. Kayaknya investornya udah nggak mau ngasih duit. Oh, pandemi waktu itu gara-gara pandemi. Ya, iya saya benar. dapat. Buka aja rahasia orang lain. Dia tukeran bocor kayak gue. Ya semoga nanti kalau misalnya show-nya itu tanggal berapa? Bulan apa rencananya? Setelah pemilu sebelum Ramadan. Oke, setelah pemilu sebelum Ramadan. Semoga kita masih kebagian tiket ya, Ki ya. Iya, kalau misalnya penjualan pertama kasih gratis dulu. Loh. Kita dukung ke. Iya, gue kan selalu nonton. Panji gue nonton. Gue juga nonton, Panji. Panji gue nonton. Ah, itu doang berarti. Panji terus. Friska, semangat terus. Jadilah tulang punggung keluarga, membanggakan orang tua, ya. Dan apapun yang kamu lakukan semoga berkah. Amin. Dimudahkan, Amin. dilancarkan, Amin. tercapai semua mimpi kamu, oke? Amin. Dan hati-hati dengan pinggir jurang. Iya. Kalau kawinan juga undang kami ya. Amin. Dia kasih kode sama pacarnya. Pacarnya langsung sebut. Bisa thank you. Dan netizen kalau suka sama Friska ya, tinggal hubungi HH Corp biar dia bisa dapat kerjaan. Iya. Buat adik-adiknya kasih. Nerima corporate show di corporate? Iya. Nah, corporate boleh. Harga Ya, mungkin masih mau Natal kan ya. Kita jualan dia loh. Lu masuk manajemen gue dah. Dan kalau suka sama obrolan kita jangan lupa like, comment, and subscribe. Friska baru